teman-teman, jumpa kembali di Cikose Channel. Pada kesempatan kali ini, Cikose akan menceritakan film klasik Jet Li berjudul The New Legend of Shaolin, rilis tahun 94. Film ini merupakan penggabungan dari film kungfu dan komedi yang bercerita tentang kepahlawanan dari murid terhebat Shaolin, yaitu Hong Hye-kun. Dalam pengembaraannya, dia bersama putranya menjadi tunawisma dan pergi dari kota ke kota hanya untuk bersembunyi karena dirinya merupakan buronan pemerintah. Penasaran akan alur ceritanya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Ketika Hong Hye-kun kembali ke desanya, dirinya mendapati bahwa semua keluarga dan warga desanya telah terbunuh, dan yang berhasil bertahan hidup hanyalah putranya. Karena membawanya adalah hal yang berbahaya, Hye-kun akhirnya memutuskan untuk memberinya pilihan, antara mati atau ikut dengannya sebagai pemberontak. Saat sedang membakar semua jasad, datang teman seperjuangan ketika masih menjadi murid Shaolin. Dia bernama Ling Yi. Namun saat Hye-kun lengah, dirinya justru diserang dan dikepung oleh pembunuh suruhan pemerintah. Ternyata selama ini Ling Yi telah berkhianat dan membelot kepada pemerintah demi ketenaran dan kekayaan. Akhirnya tanpa belas kasihan, Hye-kun bertarung dengan mereka semua sambil melindungi anaknya. Hye-kun merupakan orang terhebat di Shaolin, dan dengan kehebatan jurus tombaknya, dirinya dengan mudah menghabisi Ling Yi. Namun dikira telah tewas, ternyata Ling Yi masih hidup dan akan menuntut balas di kemudian hari. Beberapa tahun kemudian di kuil Shaolin, biksu kepala menato punggung 5 orang murid termuda untuk menyembunyikan peta harta karun dari dinasti Ming. Karena menurut informasi, pemerintah sedang mengincarnya untuk membiayai revolusi. Di suatu kota kecil, terlihat Hye-kun berjalan bersama putranya yang bernama Mang Ting, yang kini telah dewasa dan terlihat sangat terampil dalam hal bela diri. Di sisi lain, ada seorang wanita penipu yang cantik bernama Kacang Merah dan ibunya yang pura-pura mati untuk mengharapkan rasa iba dari orang kaya yang akan menikahinya. Ketika itu, Hye-kun meninggalkan putranya seorang diri karena akan bertemu dengan saudaranya. Hye-kun meminta saudaranya untuk memberikan tempat perlindungan karena dirinya sedang diburu oleh pemerintah. Di sana Hye-kun diberitahu bahwa Shaolin akan diserang karena pemerintah menginginkan petunjuk atas harta karun yang kini disembunyikan oleh biksu ketua. Namun ketika Hye-kun lengah, saudaranya berusaha membunuhnya. Ternyata saudaranya pun telah mengkhianatinya demi uang. Hye-kun yang marah kemudian memanggil putranya untuk membawakan senjatanya dan menyuruhnya untuk tidak mengasihani siapapun yang telah menjadi pengkhianat. Melihat kejadian itu, Tuan Besar yang kaya bernama Tuan Ma menginginkan Hye-kun untuk menjadi pengawalnya dan mengajarkan kungfu di rumahnya. Awalnya Hye-kun menolak. Namun, karena melihat putranya yang lapar dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan, akhirnya Hye-kun menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Tuan Ma. Selanjutnya, Hye-kun dan Kacang Merah yang telah berhasil menipu Tuan Ma dengan kecantikannya langsung diajak untuk ke rumahnya. Di sana, Kacang Merah diperlakukan layaknya nona besar, diberi banyak perhiasan dan juga menghabiskan semua makanan. Namun dirinya cukup baik karena menyisakan makanan yang kemudian diberikan kepada Mang Ting. Setelah itu, Kacang Merah menemui ibunya yang kini pura-pura mati di sebuah gudang. Mereka berdua kemudian membagi semua harta yang didapatkan dari hasil menipu Tuan Ma. Namun rencana itu tidaklah mudah, karena dirinya mengetahui bahwa Hye-kun seorang ahli bela diri. Oleh sebab itu, Kacang Merah mencoba menyogok Mang Ting dan juga menggoda Hye-kun.
Selanjutnya anak Tuan Ma yang nakal berusaha menjahili Mang Ting yang sedang berlatih. Namun hanya dengan beberapa serangan dirinya langsung dikalahkan. Karena ingin membalas dendam, dirinya lantas memberi kabar kepada teman-temannya yang kini berada di Shaolin. Namun tanpa diduga, keadaan Shaolin kini sedang kacau karena penyerangan dari pihak pemerintah. Untung saja di tengah kekacauan itu, murid Shaolin yang telah ditato punggungnya berhasil diselamatkan. Namun ketika biksu kepala lengah, seseorang berhasil menyerangnya. Dia adalah Ling Ye, pengkhianat Shaolin yang ketika itu ternyata masih hidup setelah bertarung dengan He Kun. Penampilannya pun kini sulit dikenali karena dirinya berubah menjadi manusia racun, dan karena biksu ketua menolak memberitahu keberadaan peta tersebut, akhirnya dirinya dibunuh dengan keji oleh Ling Ye. Pihak pemerintah kala itu tidak menemukan satupun murid yang ditato punggungnya. Dan sialnya, mereka justru menemukan merpati penyampai pesan yang dikirim oleh anaknya Tuan Ma. Keempat murid Shaolin itu ternyata melarikan diri ke rumah Ma Chiu. Dan ternyata Ma Chiu merupakan salah satu dari 5 murid yang telah ditato punggungnya. Dan untuk sementara waktu, mereka semua bersembunyi dari kejaran pihak pemerintah di kediaman Tuan Ma. Dan untuk menyembunyikan mereka semua, mereka disembunyikan di gudang tempat jasad ibu kacang merah. Ternyata yang merasa takut hanyalah salah seorang dari mereka yang bernama Tai Hung. Dan untuk memastikan bahwa itu adalah mayat, mereka semua kemudian mengeroyoknya. Namun setelah Tai Hung selalu ditinggal oleh teman-temannya bersama dengan ibu kacang merah, dirinya justru menjadi akrab dan mengetahui bahwa ibu kacang merah hanyalah berpura-pura. Keesokan harinya, Manting kembali berlatih, dan kali ini Ma Chiu bersama teman-temannya mencoba mengerjainya kembali. Namun hasilnya ternyata tetap sama, mereka semua kalah karena kehebatan kungfu Manting. Bahkan salah seorang dari mereka terluka, yang akhirnya disembuhkan oleh Manting. Karena mereka merupakan murid Shaolin, maka dari itu bagi yang lebih hebat dengan kungfunya akan digelari kakak tertua. Malam harinya, kacang merah bersama ibunya hendak membius He Kun, namun gagal. Dan ketika akan mencuri kalung milik Tuan Ma, mereka kembali dihadang oleh He Kun dan rencananya kembali gagal. Beberapa hari kemudian diadakan pesta pernikahan antara Tuan Ma dan Kacang Merah. Namun saat He Kun menjaga kamar Kacang Merah, dirinya justru terjebak dan difitnah dengan kebohongan Kacang Merah, yaitu mengatakan bahwa He Kun akan memperkosanya. Karena kejadian itu, akhirnya He Kun dan putranya diusir oleh Tuan Ma. Selagi mereka berdua berjalan di kegelapan, datanglah iring-iringan pasukan dari pemerintah yang akan menyerang kediaman Tuan Ma. Dan saat itu, Manting khawatir atas keselamatan teman-temannya. Demi mendapatkan peta harta karun itu, pemerintah tega menghabisi semua tamu yang ada di sana. Bahkan, ibu kacang merah dan beberapa tamu pura-pura mati agar tidak dibantai. Namun itu semua sia-sia, karena akhirnya dirinya ketahuan. Untungnya saat itu, He Kun dan putranya datang untuk menolong dan menghajar 2 petinggi dari pasukan pemerintah. Kacang merah yang sedang melakukan aksinya baru mengetahui bahwa sedang terjadi keributan di luar, yang akhirnya memaksanya untuk bertarung yang ternyata dirinya cukup hebat. Di sisi lain, persembunyian keempat murid Shaolin ternyata ketahuan dan berhasil tertangkap oleh Ling Ye. Begitu pula Man Ling. Disinilah He Kun akhirnya mengetahui bahwa Ling Ye masih hidup dan keberadaan peta yang disembunyikan oleh Shaolin. He Kun kemudian bertarung dengan Ling Ye.
Sementara kacang merah mencoba membebaskan Manling. Namun karena banyaknya musuh dan terlukanya kacang merah, akhirnya dengan terpaksa Haekun melarikan diri. Kacang merah akhirnya siuman berkat pertolongan dari Haekun. Di sini kacang merah menjadi menyukainya karena ternyata Haekun adalah pria yang baik. Keesokan harinya, Haekun dan nenek mencoba mencari tahu untuk membebaskan putranya dan keempat murid Shaolin. Bahkan nenek menjadi pengalih agar tertangkap. Setelah mengetahui letak penjaranya, Haekun dengan cepat berusaha membebaskannya. Dan setelah semua anak dan nenek berhasil dibebaskan, Haekun mencoba melawan Lingye seorang diri. Di sisi lain, Manling dan keempat murid Shaolin dihadang oleh salah satu petinggi pasukan. Dan karena tidak mempunyai pilihan lain, mereka semua mencoba melawannya. Dan berkat kekompakan mereka, mereka berhasil mengalahkannya. Ternyata berkat keabadian dan kungfu hebat yang telah dilatihnya, Lingye menjadi sulit dikalahkan. Bahkan Haekun yang kini terluka karena racun terpaksa menggunakan peledak untuk mengancamnya. Untungnya Manling datang tepat waktu dan berhasil meledakkan Lingye. Namun lagi-lagi Lingye selamat dan tidak tewas akibat ledakan. Haekun beserta semuanya mendatangi sebuah kota yang telah ditinggal oleh penduduknya dan memasuki sebuah rumah yang merupakan rumah pengrajin lilin. Di sana mereka semua bertemu dengan seorang pria bernama Chikai dan menanyakan keberadaan paviliun bunga merah untuk menyembuhkan luka yang kini diderita oleh Haekun. Paviliun bunga merah merupakan salah satu pendukung Shaolin yang dipimpin oleh Master Chan, yang merupakan teman lama dari Haekun. Seluruh anggotanya kini berjaga selagi Haekun beristirahat. Namun dengan cepat, pasukan pemerintah datang menyerang dan membantai seluruh pasukan pemberontak. Walaupun Master Chan adalah ahli bela diri, dirinya tetap kalah dari Lingye, bahkan tanpa perlawanan. Mereka semua yang tidak tahu bahwa pasukan pemberontak sudah dihabisi menjadi lengah dan menyerang mereka semua. Nenek juga bahkan mengeluarkan keahlian jarumnya untuk melindungi anak-anak. Namun setelah semua prajurit dikalahkan, nenek harus bertarung dengan komandan pasukan yang merupakan ahli pertarungan jarak jauh. Mereka berdua akhirnya bertarung dengan keahlian yang sama, yang pada akhirnya komandan pasukan berhasil dikalahkan. Namun demi anak-anak, nenek bersandiwara. Ternyata saat bertarung dengan komandan pasukan, nenek terkena jarum beracun yang membuat dirinya terluka parah. Mereka semua kemudian membawa nenek ke rumah patung lilin untuk meminta pertolongan. Dan ironisnya, nenek yang selama ini selalu berpura-pura mati demi menghidupi putrinya, akhirnya kini benar-benar tewas. Dan saat anak-anak sedang bersedih atas kematian nenek, mereka semua diserang oleh Lingye. Haekun yang masih dalam keadaan terluka berusaha untuk melawannya, sementara kacang merah dan anak-anak melarikan diri ke atas menara yang di bawahnya terdapat lilin cair yang panas. Khawatir karena ayahnya melawan musuh seorang diri, Manling dengan berani datang membantunya dan memberinya serangan-serangan kombinasi. Karena menyadari bahwa kelemahannya adalah wajah, mereka berdua berfokus untuk menyerang bagian atas. Namun tetap saja mereka berdua berhasil dipojokkan.
Bersama dengan datangnya pertolongan dari Cakai, ternyata Cakai juga merupakan mantan murid Shaolin walaupun dirinya tidak begitu dikenal. Selanjutnya, di atas menara, salah satu anak berhasil ditarik oleh Ling Ye. Untungnya, mereka semua berpegangan agar tidak terjatuh ke lilin panas. Pada saat itu, He Kun tidak memperdulikan keselamatannya dan tetap berusaha menyelamatkan mereka. Dan selagi perhatian Ling Ye terfokus kepada yang lain, Man Ling langsung menyerang matanya. Ling Ye yang marah akhirnya berusaha mengejar Man Ling sampai bagian atas menara. Karena melihat hal itu, He Kun melompat dan mendorongnya keluar menara. Akhirnya dengan jurus tendangan tanpa bayangan, He Kun berhasil mengalahkannya karena Ling Ye jatuh tepat ke dalam cairan lilin yang panas. Di akhir film, setelah semuanya selamat, He Kun mengembalikan mereka semua ke orang tuanya. Dan demi keselamatan mereka semua, He Kun menghapus semua tato yang telah digambar. Dan salinannya akan dia bawa ke tempat yang aman. Sementara He Kun, Kacang Merah dan Man Ling pergi meneruskan perjalanannya sebagai keluarga yang baru. Terima kasih karena sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.